Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eka Dijuyanti Telombanua dari Prodi Fisika Universitas Muhammadiyah Riau. Pada tayangan video saya saat ini, saya akan menjelaskan tentang gas ideal. Ini saya akan menjelaskan tentang gas ideal. Gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Hukum dasar dari gas ideal yaitu hukum Boyle-Mariotte yang dirumuskan bersama oleh Robert Boyle dan Adam Mariotte. Untuk penurunan gas ideal, kita harus mengetahui bilangan Avogadro atau jumlah atom dalam 1 mol dan bilangan mol atau sama dengan jumlah atom per bilangan Avogadro. Setelah kita mengetahui bilangan Avogadro atau Na jumlah atom dalam 1 mol, dan kita harus tahu juga banyaknya atom atau disamakan dengan N sama dengan jumlah atom per bilangan Avogadro. Maka dari bilangan ini tadi kita bisa menulis secara sistematis, yaitu N bilangannya mol sama dengan jumlah atom N besar dan bilangan Avogadro Na. Maka jika kita mencari jumlah atomnya, yaitu N sama dengan N kali Na, atau banyaknya mol dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, sekarang kita akan meninjau dari persamaan Boyle. Kita akan meninjau dari persamaan Boyle dan Gay-Lussac. Dalam persamaan tersebut di mana dibilang PV sebanding dengan T. Nah, dari persamaan ini kita baru tahu baru sebanding. Bagaimana biar bisa jadi sama dengan, kita harus menggunakan mengalihkan dengan konstantan, yaitu bisa menjadi PV sama dengan K kali T. Kayak ini yaitu konstanta Bonan. Dan ini hanya berlaku untuk satu mol. Nah, untuk banyak mol kita akan menggunakan untuk banyak molekul gas kita akan menggunakan rumus PV sama dengan N kali K kali T. Ini tinggal ditambahkan dengan N tadi. Nah, N ini kita ganti menjadi rumus yang ini tadi, yang ini. Jadi kita akan menggunakan seperti ini. PV sama dengan N dikali bilangan Avogadro A kali K kali T. Nah, NaK ini atau bilangan Avogadro ini dikali K ini sama dengan dia seperti ini. Na kali K sama dengan R. Jadi kita tinggal menggantikannya seperti PV sama dengan N kali R kali T. Inilah persamaan gas ideal. Nah, Na ini sama nilainya dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom per cm kubik. Nah, sedangkan K yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Maka R yang kita dapat di sini yaitu 8,31 Joule per mol Kelvin. Inilah tentang gas ideal. Selanjutnya soal nomor 2 itu tentang siklus Carnot. Siklus Carnot adalah
gas ideal termodinamika yang reversibel. Dalam siklus ini terdapat dua proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Pada kurva P dan V seperti ini, P ini V dan ini P, terdapat proses Carnot, yaitu pada kurva P dan V terdapat dua proses, yaitu proses isotermal dan adiabatik. Proses isotermal yaitu pada A dan B, D dan C. Sedangkan proses adiabatik yaitu B dengan C dan A dengan B. Kita akan membahas tentang segi 8 ajaib, yaitu seperti ini, seperti gambar di mana ini G, P, H, S, U, V, F, dan T. Nah, ini adalah huruf-huruf ini adalah bilangan-bilangan atau variabel-variabel yang terdapat pada termodinamika. Nah, cara kerjanya yaitu gampang seperti ini. Jika dia bergerak ke atas atau ke samping, dia akan mendapat positif. Sedangkan jika dia bergerak ke bawah dan negatif, dia ke kiri, dia akan berlambangkan dengan negatif. Untuk mencari perubahan energi entropi dengan cara yang sama, kita akan menemukan persamaan awal, yaitu pertama seperti ini, DH perubahan entropi, yaitu di mana dia bergerak ke atas dan dia bergerak ke kanan, yaitu maka kita akan mendapatkan dia seperti ini, dP ditambah, kita isi dulu pertama ini, ds. Nah, agar sisi kiri dan kanan ini setara, maka dP dilakukan dengan suhu T, dikalikan dengan suhu T, dan dP dikalikan dengan V, sehingga persamaan ini ditulis dalam bentuk seperti ini. DH sama dengan V dikali dP ditambah T kali ds. Nah, selanjutnya kita akan mencari perubahan energi Gibbs. Perubahan energi Gibbs memiliki sudut terdekat yaitu tekanan P, sehingga dP diberi tanda positif, itu sama dengan dP positif. Sedangkan temperatur berada di bawahnya, maka perubahan temperatur adalah dT. Dengan demikian dituliskan persamaannya. Ini karena G ini di bawah, itu berarti bergerak ke bawah itu menjadi kurang, berarti dT. Seperti ini, seperti yang tadi di awal. Inilah persamaannya. Nah, sekarang kita hanya harus tahu besaran yang ada di depannya. Cara termudah adalah menganalisa satuan dari besaran yang ada di sisi kiri dan sisi kanan. G adalah besaran energi, sehingga satuannya dinyatakan dalam joule atau Nm. dP yang bersatuan Nm pangkat min 2 harus dikalikan dengan satuan yang ada di segi 8 tersebut. Agar besaran sama, oleh karena itu dP dikalikan dengan volume agar besaran sama. Maka dari sini kita akan temukan satu bagian, yaitu untuk unsur dt dalam satuan Kelvin harus dikalikan dengan JK agar menghasilkan satuan JK. Tidak lain adalah satuan dari besaran entropi S, sehingga persamaan DG kita dapat, yaitu DG sama dengan DG besar sama dengan dikalikan dengan volume, yaitu dP dikurang S, yaitu entalpi, kali dt. Inilah persamaannya.